warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen praktek bisnis komputer. Untuk tujuan kami membuat video ini untuk memposisikan dari kelompok kami, kelompok 8 diantaranya saya sendiri, Muhammad Iqbal, lalu ada Atika Apriani, Delitas Sipa Alia, dan Maya Ertianti. Ini kelompok 8 kami ingin mempresentasikan jumlah infeksi HIV di DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Menurut kata belakangnya, jumlah infeksi yang HIV adalah fakta bahwa HIV masih merupakan masalah kesehatan global yang serius dan menjadi ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengobatan atau perawatan HIV, namun angka infeksi yang masih tinggi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengobatan HIV masih perlu ditingkatkan lagi sebenarnya. Jadi oleh karena itu, proyek jumlah infeksi HIV menjadi peranan penting untuk dilakukan guna memantau dan mengetahui jumlah orang yang terinfeksi HIV, teman-teman, yang di suatu daerah atau negara lain. Jadi data ini membantu pemerintahan agar organisasi kesehatan dapat lebih dalam merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan pengobatan HIV yang lebih efektif seperti itu, teman-teman, sehingga dapat mengurangi jumlah infeksi dan meningkatkan kualitas hidup penderita HIV. Sekarang masalahnya, di sini kita ada 3 poin. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus HIV di Jakarta, teman-teman? Poin 2-nya, berapa jumlah infeksi HIV di DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2017? Untuk poin 3-nya, bagaimana peran pemerintah, LSM, dan masyarakat menangani masalah HIV? Jadi untuk tujuannya, di sini ada 3 poin, teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan jumlah kasus di DKI Jakarta. Poin 2-nya untuk memantau dan mengetahui jumlah yang terinfeksi di HIV di DKI Jakarta. Untuk mengetahui peran penting LSM masyarakat dalam mengenai masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kasus HIV di Jakarta, diantaranya yaitu pertama, praktek seks yang tidak aman. Praktek seks yang tidak aman seperti tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik. Penggunaan narkoba suntik dengan jarum yang tidak steril dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Yang ketiga, kehidupan seksual yang tidak sehat. Kehidupan seksual yang tidak sehat seperti sering berganti pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan pasangan yang tidak diketahui riwayatnya juga dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Yang keempat, kurangnya akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Kurangnya akses terhadap informasi tentang HIV dan melayani kesehatan yang memadai seperti HIV dan pengobatan antiretroviral dapat menyebabkan orang tidak menyadari status HIV mereka dan memperpanjang waktu sebelum pengobatan. Yang kelima, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV dapat membuat mereka enggan mencari layanan kesehatan dan bahkan menyembunyikan status HIV. Yang keenam, mobilitas penduduk. Jakarta adalah pusat bisnis dan migrasi Indonesia dan mobilitas penduduk ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV. Yang ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Kondisi sosial dan ekonomi yang buruk seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan pekerjaan informal yang tidak stabil juga dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dirancang strategi pencegahan yang tepat untuk mengurangi penyebaran HIV di Jakarta. Hal ini meliputi kampanye penyadaran, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan upaya mengurangi stigma dan diskriminasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data jumlah infeksi HIV di DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2017. Dari data yang kita lihat di samping, di tahun 2015, angka pencapaian jumlah kasus infeksi HIV lumayan tinggi. Pada tahun tersebut, jumlah masih sekitar 4.695. Namun di tahun 2016, sepertinya HIV terus saja mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 6.019 kasus yang terjangkit HIV. Tetapi di tahun 2017, kasus HIV terjadi penurunan, yaitu menurun hingga 4.616 kasus HIV. Penurunan tersebut kami berharap di tahun yang akan datang bisa lebih menurun lagi. Selanjutnya ada persentase HIV yang dilaporkan menurut jenis kelamin. Bisa kita lihat diagram di atas, dari 2015 sampai 2017, laki-laki mendapatkan angka yang tinggi karena laki-laki cenderung lebih aktif secara seksual dan lebih mungkin terlibat dalam hubungan seksual tanpa pengaman.
Laki-laki lebih mungkin menggunakan narkoba suntik dan berbagai jarum suntik dengan orang lain yang mengakibatkan resiko penularan. Oke, selanjutnya bisa kita lihat grafik persentase infeksi HIV yang dilaporkan menurut kelompok umur. Pada tahun 2015, terlihat umur 25 sampai 49 tahun menjadi kasus yang paling tinggi, mencapai 70,5% dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Namun di tahun 2015, kelompok umur 20 sampai 24 tahun hanyalah 15,7%. Menjadi kasus HIV yang paling rendah dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2015 dan tahun 2016, kasus kelompok umur 15 sampai 19 tahun masih sama, yaitu 4%. Ada penurunan di tahun 2017 yaitu 3,2%. Peran pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menangani masalah HIV. Berikut adalah peran pemerintah. Pemerintah harus menyediakan dana untuk program-program pencegahan dan penanganan HIV. Pemerintah harus menyediakan akses gratis atau murah untuk tes HIV dan pengobatan, menyediakan program edukasi dan kampanye pencegahan HIV, terutama di kalangan masyarakat rentan, menerapkan undang-undang dan kebijakan yang mempromosikan hak asasi manusia, termasuk hak orang dengan HIV, menyediakan dukungan dan pengobatan untuk orang dengan HIV dan AIDS. Peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM harus memberikan pendidikan dan informasi tentang HIV dan cara pencegahan pada masyarakat, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada orang dengan HIV dan keluarga mereka, mengadvokasi hak-hak orang dengan HIV dan memperjuangkan akses pengobatan dan perawatan yang terjangkau, mengorganisir kampanye pencegahan HIV dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV dan AIDS. Peran masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi dalam program-program pencegahan HIV dan mempromosikan perilaku sehat. Masyarakat harus menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan keluarga mereka. Masyarakat harus mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan dan sosial yang terjangkau dan mudah diakses bagi orang dengan HIV. Menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran dan membantu mendorong perubahan sosial dan budaya yang positif terkait dengan HIV dan AIDS. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah kelompok paling beresiko tertular HIV tertinggi. Perilaku seks bebas dan penggunaan narkotika suntik yang semakin marak terjadi di Jakarta menjadi penyebab semakin bertambahnya kasus HIV. Kondisi ekonomi penduduk yang berada pada garis kemiskinan erat hubungannya dengan pengetahuan rendah mereka sehingga kurang akses pada pendidikan dan informasi. Hal ini ikut melatar belakangi ketidaktahuan mereka akan budaya dari perilaku seks bebas dan penggunaan narkotika, khususnya narkotika suntik. Penyebaran HIV melalui hubungan seks dan jarum suntik merupakan jalur penyebaran yang tingkat penemuan kasusnya cukup tinggi tidak hanya di Jakarta termasuk di Indonesia. Tiap tahunnya kasus HIV terus meningkat. Tahun 2015 sampai 2016 jumlah orang yang terkena infeksi HIV mengalami peningkatan sebesar 1.324 kasus dan hanya ada penurunan pada tahun 2017 banyak 4.616 kasus dan HIV masih menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Peran pemerintah sangat penting untuk itu pemerintah dinas terkait agar meningkatkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan instansi yang melayani terapi ARV untuk meningkatkan pemberian edukasi tentang HIV dan melakukan penjangkauan kepada remaja yang beresiko positif HIV agar bersedia melakukan pemeriksaan HIV dan perilaku pencegahan penularan HIV serta memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada pasien yang menderita HIV dan penyediaan obat yang selalu bisa didistribusikan kepada penderita HIV. Sebaiknya, dinas terkait juga mengadakan pelatihan dengan mendatangkan orang dengan HIV atau AIDS agar menginspirasi tenaga kesehatan untuk mampu memberikan pelayanan dengan rasa empati tanpa menunjukkan diskriminasi kepada pasien yang datang dengan kasus HIV. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.